dibawa ke gereja satanik, sampai akhirnya gue yang jadi depan altarnya gereja satanik. Ketika gue mencari tahu apa itu satanik, dengan berdoa seperti apa, satanik itu berdoanya seperti apa, saat itu ternyata yang gue lihat itu benar. Gue selalu ngomong, gue nggak mungkin lagi balik ke gereja, gue nggak mungkin balik ke agama gue benci dengan semua agama. Gue selalu ngomong kayak gitu. Yang paling gue suka itu salah satunya, gue lupa ini Habib Jafar atau Ustaz Felix yang ngomong, lebih baik ini untuk kalian yang mikir kok gue dicobai terus di dunia ini, walaupun lu bisa melihatnya berarti kita pasrah aja dong dengan masalah itu. Orang di film aja Tuhan nggak bikin tanda salib, langsung doa. Belum disalib soalnya. Gue sebenarnya mau ngomong sedikit aja, gue gak mau nunjukin muka ya, karena cerita saya sudah diceritakan gitu. Kalau kalian mau mencoba sih sebenarnya gini, saran gue sih sebenarnya nggak nyoba-nyoba ya. Saran gue sih nggak nyoba-nyoba buat nggak nyoba-nyoba buat begitu gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba, ya terserah. Itu kan dosa-dosa masing-masing ya, bukan urusan gue juga. Gitu. Gue sih nggak recommended ya. Lu recommended? Gue juga nggak rekomend sih sebenarnya. Tapi gini. Mantap. Biar ada pro dan kontra. Bener, pro dan kontra. Bener. Sendiri ya, gue sudah merasakan. Apalagi saya. Udah habis. Pemilihan selesai. Dulu tuh Di sini mereka udah tahu semua cerita gue. Dulu tuh gue tuh salah satu manusia yang didemit lah kalau gue ngomongnya. Didemit tapi level tinggi gitu. Jadi kalau tanya kenapa bisa disuka, jawabannya leluhur. Gue nggak tahu dan gue nggak mau cari tahu juga dari pihak mana, mau dari bokap, mau dari nyokap, itu terserah mereka lah. Pokoknya leluhur gue pasti kan antara dua itu nggak mungkin leluhur tetangga dong. Ya, Anak Pak RT tiba-tiba. bener. Kalau gue juga anak Pak RT kan, ya tapi kalau RT kaya gue mau sih. Salah ya? Ya, gue lebih yang maksud gue. Bentar ya, ngepick dulu teman-teman. Aduh, ini kayak asik, menarik kan? Nah, ya gue dulu tuh salah satu orang yang manusia yang disukai, karena gue nggak sadar kalau gue tuh indigo. Kalau kalian nanya untuk perjalanan gue sampai gue paham kalau gue indigo, sampai detik ini pun gue masih nggak terima kalau gue tuh indigo. Saking gue nggak terimanya, gue tuh sampai masuk rumah sakit jiwa, karena gue kira gue halu, karena gue ngerasa, gila, gue kayak ngeliat yang nggak bener nih banyak banget di tiap hari deh. Yang awalnya cuma mata doang, terus tiba-tiba berubah jadi perasaan, tiba-tiba berubah jadi pendengaran, dan itu tuh makin tua gue tuh makin rasa gitu. Sampai ada momen, ada satu, dia tuh sebenarnya bukan dukun ya, dia tuh jatuhnya kayak apa sih, buat feng shui gitu. Dia bilang, di umur kamu 25, kekuatan kamu atau maksudnya gift kamu tuh akan semakin besar gitu. Dan ya saya sekarang umur 24, semakin besar betul. Nggak salah. Dengan cara yang tidak disangka-sangka kan? Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kan? Bener. Dan dulu itu kalau kalian nanya perjalanan horor gue, sedikit cerita karena ini panjang. Sedikit cerita adalah gue pernah sampai di titik gue melayang. Gue tidur dan gue melayang dari tempat tidur gue. Jadi kayak gue sesering itu untuk dibawa, gue sesering itu untuk dipakai. Bahkan gue pernah mimpi bertahun-tahun gue mimpi, dan mimpi gue itu tuh kayak continuous gitu loh. Kayak malam ini episode, ya dia tuh berepisode dan terus nyambung. Sampai ada titik gue ketika gue lupa itu saya tuh kuliah, itu tuh gue mimpi gue tuh sampai yang awalnya gue cuma dibawa ke gereja satanik, sampai akhirnya gue yang jadi depan altarnya gereja satanik. Ketika gue mencari tahu apa itu satanik, dengan berdoa seperti apa, satanik itu berdoanya seperti apa, saat itu ternyata yang gue lihat itu benar. Gue sampai di tahap seperti itu. Dan gue tuh dulu ateis, teman-teman gue ateis dan terus agnostik. Dan gue selalu ngomong sama teman-teman gue, share out teman-teman gue yang udah tahu, gue selalu ngomong gue nggak mungkin lagi balik ke gereja, gue nggak mungkin balik ke agama gue benci dengan semua agama. Gue selalu ngomong kayak gitu. Dan bagi gue agama tuh ya cuma bumbu-bumbu kehidupan aja lah, bukan suatu hal yang penting. Tapi kuasa Tuhan ya, makanya balik lagi jangan mencobai kuasa Tuhan. Gue yang masih seangkul itu tuh mungkin gue abis ngomong itu nggak nyampe ya beberapa minggu lalu ya, tiba-tiba gue balik. Entah gimana caranya itu masih ada aja gitu. Jadi kayak ya kalau mau coba ya boleh, biar kalian merasai kuasa Tuhan gitu. Ya, kalau gue pribadi sih gue tidak recommended, karena recommended juga. Gue udah merasakan lika-liku hidup lah, dari emak gue meninggal pas SD, pas gue masih kecil zigot. Wow. Itu aja belum nanti masa emak gue meninggal.
Lu nggak di sini dong kalau gitu, kocak. Dari zaman-zaman seperti itu, terus habis itu mencoba untuk dekat dengan agama tapi ternyata cuma formalitas, yang pada akhirnya menjauh menjadi agnostik, bukan ateis ya, agnostik, karena gue percaya, gue tahu di lubuk hati terdalam gue percaya akan keberadaan Tuhan, tapi gue sangat amat membenci dia, benci banget tuh, benci banget, dan di saat lu mengira ketika tidak di jalan yang maha kuasa semuanya jadi gampang, makin susah tuh. Iya, makanya makin susah. Dan itu yang membawa gue, gue nggak balik lagi ke gereja. For your information, gue jarang banget ke gereja. Setidaknya gue mau. ya gue percaya semua ada proses. Betul. Karena gue masih mempunyai beberapa prinsip sendiri dan logika sendiri soal semua kegerejaan dan juga semua keagamaan ini. Tapi bukan berarti gue melawan Tuhan gue. Karena gue berdoa, gue masih berdoa. Gue berdoanya udah minta-minta sekarang. Gue berdoanya cuma terima kasih, maaf, habis itu udah. Doa gue simple, 2 menit, 3 menit kelar doa gue. Gue tidak meminta apapun lagi selain kehidupan gue bisa mencapai yang terbaik, udah gitu aja. Ya yang terbaik buat dia, bukan yang terbaik buat gue. Gue bilang aja yang terbaik, pokoknya yang terbaik, udah terserah mau terbaik lu, mau terbaik lu. Versinya siapalah. Iya, terserah. Pokoknya gue setiap harinya gue melakukan hal yang terbaik, sisanya terserah lu. Ya pokoknya yang mesti diingat, yang sering juga diingetin, intinya adalah pengharapan. Iman itu adalah pengharapan. Yang pertama. Terus yang kedua, jangan mencoba Tuhan, kembali lagi. Boleh ngasih topik nggak? Apa tuh? Kan pengharapan. Terus kalau agamanya beda, gimana? It's fine sih. Gini, pengharapan itu adalah suatu hal yang terkait dengan kepercayaan diri masing-masing, bukan kepercayaan diri confident ya. Iya. What keeps you running in this life? Apa yang jadi goals lu? Apa yang lu mau capai? Itu adalah sebuah pengharapan yang buat lu terus berjalan pagi-pagi, yang rumahnya ada di Parung Panjang tapi kerjanya masih di Sudirman. Apa yang lu harapkan di hidup lu? Lu menjadi sukses? Lu mau punya rumah? Lu mau nikah? Itu adalah sebuah pengharapan yang sekecil apapun itu membuat lu tetap melangkah. Dan yang gue bicara soal iman, silakan lu mau punya iman di agama manapun, menurut gue punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam surga sana. Jadi bukan tugas kita untuk menghakimi mana surga mana yang paling benar. Betul. Kita nggak pernah punya hak untuk menghakimi orang lain kecuali Tuhan yang Maha Esa. Ya, for your information aja. Kalau soal agamanya berbeda apa segala macam, mungkin ada, lu bisa bilang ada kok bang orang ateis yang hidupnya baik-baik aja dan jadi sukses, ya, good for him. Good for him. Tapi ada beberapa orang yang membutuhkan panutan yang dia tidak bisa lihat di kehidupan sekitarnya. Dan apa yang bisa menjadi panutan dia itu cuma agama dia. Di saat lu tidak punya pegangan lagi, lu nggak punya panutan juga, lu nggak bisa ngeliat juga apa yang baik dalam hidup ini, ya lu bakal jadi faktor seperti preman-preman di luar sana. Selesai. Saat lu nggak ada panutan lagi ya kayak gitu. Jadi tuh kalau agamanya beda kenapa sih? Kalau agamanya beda gimana dong? Ya nggak gimana-gimana selama agama lu mengajarkan hal yang baik. Betul. Selama agama lu mengajarkan berbuat baiklah dalam. Ya, that's fine. Baliklah. Agama itu kan pedoman kehidupan. Iya. Ya. Gimana cara kita untuk berlaku sebagai manusia yang hidup, sebagai makhluk yang hidup. Untuk yang mana yang benar, yang mana yang salah, itu lu cari sendiri pas mati. Pas lu udah meninggal itu baru bisa terjawab. Karena mau gimana pun masalah kepercayaan itu adalah urusan masing-masing. Iya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kita mengenalkan ke orang lain tentang kepercayaan kita, boleh sah. Tapi kalau udah masuk ke ranah memaksakan, itu udah beda urusan. Iya. Itu udah ya buat apa lu maksain juga. Iya. Mau lu paksain segimanapun ya, istilah kasarnya ini ada orang beda agama berdua cewek cowok nikah. Kalau imannya nggak di situ, akhirannya apa? Dia pindah agama cuma buat keperluan nikah doang. Lu nggak tahu apa yang terjadi di sebelum Masehi sana apa segala macam.
Seperti kata One Piece, Apa tuh? yang menang itu yang menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Lu nggak tahu dulu yang menang siapa? Bukan yang menang itu adalah yang paling bebas ya? Bukan, yang Doflamingo punya speech. Oh, iya deh. Yang menang itu yang menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Apakah Marin itu baik? Belum tentu. Apakah bajak laut itu jahat? Belum tentu. Belum tentu. Karena dulu yang menang Marin, jadi Marin yang menentukan semua hukum-hukumnya. Dan berkata kalau mereka itu baik. Jadi itu lu nggak tahu. Dan orang-orang di One Piece itu, ya ini analogi anime aja ya. Dan orang-orang di sana menganggap bajak laut jahat. Kita harus bangun Marin. Iya. Padahal ada Marin yang jahat. Karena apa? Mereka udah mengubur semua sejarah itu. Gua pribadi, nah itu yang gue jelasin itu salah satu alasan gue kenapa gue bisa dibilang jarang ke gereja lah. Gue jarang ke gereja, gue berdoa masih, berdoa pagi malam masih. Cuma kalau gue jarang ke gereja, jarang ke pastor atau segala macam gitu, salah satu alasan gue kayak ya gue belum bisa mempercayai sepenuhnya gereja agamanya bisa dipercaya, ya gerejanya tidak. Oh, semua. Hubungan sih. Kalau ngomong itu ada kata om gue yang ketika kamu datang hanya karena gerejanya, ketika kamu datang hanya karena tempatnya, artinya kamu datang hanya untuk gereja, bukan untuk Tuhan. Sedangkan harusnya kamu datang untuk Tuhan gitu. Gimana ya? Kamu just Betul. Jadi tuh gue ada fase, bukan berarti gue nggak pernah ke gereja sama sekali. Gue ke gereja. buat viewers. Iya betul. Dan gue ke gereja dengan notabene apa? Gue datang, ini gue ya. Gue datang mau pastornya khotbah apa kayak homili apa gue nggak dengerin. Bacaannya mau bacaan apa kayak saat itu gue nggak dengerin. Maksudnya gue nggak masukin ke hati gitu. Apa yang gue lakukan di sana? Gue doa aja pas lagi ibadah ya gue doa aja. Dia homili gue tutup mata doa. Karena gue datang sana bukan buat dengerin lu, bukan. Gue datang ke sana karena gue ingin bisa dibilang menghabiskan waktu lebih dekat. Ya bagus lah, maksudnya di situ kan ada kerinduan. Iya, mau kayak gimana pun nggak bisa bohong. Berdoa di gereja dengan berdoa di rumah beda lah. Iya, different lah. Itu nggak, maksudnya gimana ya? Semua balik ya. Semua orang butuh proses lah. Nggak masalah kalau sekarang lu kayak gini, gitu, nggak ada masalah. Semua berproses. Mungkin pada saat nanti lu sadar, oh ini loh yang dimaksud ke gereja tuh kayak gini. Nggak ada yang tahu kan? Dan salah satu gereja yang paling gue nikmatin kayaknya Cikanyeres. Gue paling nikmatin gereja Cikanyeres. Karena beda sih di Cikanyeres. Iya, suasananya bagus. Suasananya bagus. Beda lah. Ada satu ajaran muslim yang bagus banget. Kalau kalian pernah tahu tuh ajaran muslim ada, ini tau gue ya, gue bukan muslim tapi gue pernah dengar. Katanya bagi orang yang kan kalau kitabnya muslim di Al-Quran itu kan pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Terus kan semua orang bisa pakai bahasa Arab loh, dan semuanya familiar dan bisa baca. Tapi mereka tuh punya ajaran atau kayak sebuah section. Maksud section adalah ketika kamu mau belajar berdoa dengan bahasa tersebut, meskipun salah-salah cara doanya, amalnya tuh lebih besar. Karena yang dilihat itu bukan bacaan doamu, tapi gimana kamu berusahanya untuk belajar dan berdoa. Menurut gue itu ajaran muslim yang kayak sekecil kita berusaha. Saya kayak bahasa, gue gak tahu bahasa Arab itu ngomongin bahasa Latin salah. Kan kasih ini, kita bacanya kalau hasilkan terus bisa aja kan. Tapi sekarang kita dilihat loh, usaha kita belajar, gimana cara kita berdoa, pasrah. Kalau faith itu pasrahan kita kepada Tuhan itu yang menjadi tolak ukur dari semuanya. Jadi kayak menurut gue, bagi gue ya, gue ketika melihat teman gue yang udah ke gereja, gue nggak ke gereja, atau misalkan apapun itu lah, gue melihat siapapun tidak tapi dia punya begitu besar cintanya kepada Tuhan, dan kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan di balik kamarnya dia itu. Apakah dia berdoa sampai sujud-sujud nangis, kita nggak pernah tahu. Begitu itu bukan urusan kita lagi. Kalau ngomong tadi kan kita harus menyikapi, oh kita harus mengeluarkan
koreksi, betul. Tapi kejelekan manusia adalah kita kebanyakan kita bukan mengingatkan, kita bukan koreksi, tapi kita menghakimi. Betul. Salah satu yang gue suka tadi, kita boleh berbeda agama, tapi setiap hal positif yang ada di agama-agama lain kita bisa ambil. Gue pribadi, gue paling suka kata-kata dari yang ada, bukan kata-kata sih, dia kayak tagline-nya orang-orang Buddha. Gue paling suka tuh mereka kayak bilang kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup yang Oh, terhidup. ya. Dan itu ada bahasa Budanya, gue lupa, Sabe Sutta, ya itulah. Dan juga gue Denger lagi gue. iya, dan yang paling gue suka itu salah satunya, gue lupa ini Habib Jafar atau Ustaz Felix yang ngomong, lebih baik, ini untuk kalian yang mikir kok gue dicobai terus di dunia ini, gue paling suka karena mereka menjawabnya dengan cara begini: lebih baik Anda dicobai di dunia sekarang daripada Anda dicobai di sana. Karena menurut kita, ini yang mereka ngomong ya, karena menurut kita, lu dicobai di sini bukan untuk penghapusan dosa, bukan, tapi untuk setidaknya meringankan atasan. Karena lu udah menebusnya di dunia ini, Ya. lu udah disiksa habis nih di sini. Ya. Istilah kasarnya nantinya lu tinggal menikmati buah-buah lu aja lah. Walaupun lu bisa melihatnya, berarti kita pasrah aja dong dengan masalah itu. Kalau di kita kan ada yang namanya ora et labora. Iya. Berdoa dan bekerja. Iya, karena Banyak orang Katolik soalnya yang datang ke gereja cuma doa doang, karena kan kita balik terus lagi ya, rebahan di rumah. di kitab kita juga kan dibilang ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau pakai immortal bisa sih kayaknya. Kalian cari deh nanti. Aku mau putus. Ya sebenarnya terkadang ya gue tuh suka miris sih sama namanya rasisme ya. Kalau dibilang rasisme tuh hanya dilakukan oleh mayoritas, oh tidak, nggak juga sebenarnya. Lu belum tahu aja di Roma sana tuh, Seperti apa? Roma juga sama aja. beda. Karena mayoritasnya di sana kayak begitu, jadi kayak gitu, sama. Kayak apa ya? Kadang gue keselnya adalah kenapa sih kita tuh harus mempermasalahkan iman? Oke, kita nggak usah ngomongin agama lain ya. Kita ngomongin agama kita aja deh. Kenapa sih kita tuh harus mempertanyakan iman orang lain? Yang menurut gue sebenarnya yang perlu lu pertanyakan adalah iman lu sendiri sih. Ketika lu bisa mempertanyakan iman orang lain, apakah iman lu itu sudah besar sampai lu berani mempertanyakan gitu? Kan apakah lu Habib gitu? Bahkan Habib pun yang Habib beneran ya, yang kan kata Habib Jafar kan ada Habiban gitu yang mengaku-ngaku, padahal ternyata di apa sih surat apa? Di catatan sipil Habib gitu tuh ternyata enggak gitu. Ya, mereka kan ada catatan keturunannya kan. ada catatan keturunannya gitu. Ya menurut gua lucu aja gitu ketika lo mempertanyakan hal-hal yang tidak benar. Sampai gua sendiri pun pernah loh mendapatkan perlakuan yang cukup unik gitu. Gue pernah bekerja di satu perusahaan. Kan lo minta cerita ini kan? Iya. Lu waktu itu gue pernah kerja di satu perusahaan. Gue suka banget sama perusahaan itu karena secara tim, secara networknya itu bagus banget di situ, dan gue mendapatkan kesempatan yang sangat bagus. Tapi gue di situ gue nggak bisa tahan, gue kerja di situ. Kenapa? Karena di situ iman gue dicobai, bukan iman dicobai, tapi gue dipertanyakan keimanannya. Sampai di momen gue harus berdoa dan divideoin gitu. Gue nggak tahu yang nyuruh gue ngevideoin gue ketika berdoa itu siapa ya. Tapi menurut gue itu suatu hal yang konyol, dan itu titik gue merasa gue nggak perlu lagi kerja di sana. Apa kalau dibilang gue egois? Bisa jadi. Gue nggak berani bilang gue gak egois dan gue bermental lemah gitu. Menurut gue sih mental gue lemah ya. Tapi gue nggak suka ketika orang menjadi penghakim lebih dari Tuhan. Lu bayangin, gue dituduh punya jimat sampai akhirnya gue berbohong kalau gue punya jimat dengan kondisi menurut gue sangat konyol ya gitu. Kayak nyatanya gue nggak punya, kenapa gue harus ngaku-ngaku punya gitu. Jadi makanya teman-teman, menurut gue ketika kalian melihat orang berdoa, cukup bilang dan bilang dalam hati kalian, syukurlah dia berdoa. Ketika orang ini lu lihat dia tidak berdoa, cukup bilang dalam hati kalian, Tuhan atau mungkin agama yang lain, kayak intinya Allah,
bantu dia agar dia mau berdoa. Terus tinggal ngomong sama dia, cuy, lu nggak berdoa, jangan lupa berdoa ya. Kalau dia marah, apaan sih lu gini, udah cukup, udah selesai, nggak perlu pakai embel-embel. Nanti kalian nih berdosa, Tuhan kan maunya kita bla 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 bla. Emang lu tahu Tuhan maunya apa? Iya. Ini salah satu yang gue pelajarin juga ya. Orang kan ada yang pasti ngomongnya, lu doa tuh harus begini strukturnya biar bisa dikabulin. Gini. Lu berdoa tuh harus ini. Doa sepanjang ini biar bisa dikabulin apa segala macam. Lu harus Bapa Kami 70 kali biar bisa dikabulin apa segala macam. Sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, gue bukan udah merasakan sih, gue melakukan aja. Kayaknya Tuhan tidak membutuhkan doa sestrukturisasi itu deh untuk dia bisa mendengar. Lu duduk tanpa bukannya gue ngajarin yang nggak bener ya, cuma tanpa lu buat tanda salib, lu bilang Tuhan aku capek, itu aja udah didengar. Betul. Nggak usah yang kayak dalam apa sampai gue jadi Tuhan pusing sih gue dengerin. Ngomong kosong lu, 3 point aja gitu. Ya balik lah, maksudnya kalau kita ngomongin kayak gitu ya, semua simbol-simbol, semua tatanan itu ada maksud di baliknya. Itu sebagai guide. Dan kalau kita ngomongin doa struktur ya, sebenarnya ini yang pengen gue tekanin sih buat teman-teman yang mungkin seagama sama gue gitu ya. Yang penting tuh doa tuh nggak terstruktur nggak apa-apa, tapi komponennya harus ada. Yang pertama, yang sering lu dengar juga gitu ya, bersyukur. Yang kedua itu meminta maaf atas dosa-dosa yang lu buat. Yang ketiga baru pengharapan lu, apa yang lu minta. Karena Bapak kita di surga itu maha tahu, maha mengerti. Yang jadi masalah, lu punya orang tua nih, lu punya bapak lu sendiri tuh tahu lu tuh lagi kesulitan, lu tuh punya masalah. Tapi kebanyakan bapak asli nih ya, bapak kandung lu diemin lu, bukan berarti dia nggak tahu, tapi dia lebih menghargai keputusan lu untuk tidak bercerita. Tapi ketika lu meminta bantuan bapak kandung ya, kita ngomong bapak kandung sendiri dulu ya, pasti bantu. Dengan cara apa? Itu misteri Allah. Contoh gini ya, kadang ada beberapa orang yang merasa doa itu biar doa yang baik dan benar adalah doa sebentar ya teman-teman, gue mati. Oke. Doa yang baik dan benar itu doa yang harus mengikuti doa yang dianggap sah adalah doa yang Bapak Kami. Kalau di Katolik ya Bapak Kami, doa yang novena, doa apa, itu nggak salah, itu sah. Tapi ketika kalian cuma berdoa dan mengatakan satu kata aja Yesus berulang kali, itu juga doa yang sah. Karena benar kata si Ko Jose, karena yang Tuhan harapkan adalah kita meminta kepadanya dan kita aktif dalam kehidupan kita gitu. Dia ini kan maha benar, maha baik, maha permahaan dia ya. Tapi lu bayangin deh, ketika lu presiden aja deh, lu nggak minta, dia tahu kalau Indonesia lagi krisis gitu. Tapi kalau lu nggak ngomong secara langsung, dia nggak tahu apa yang kita butuhin. Bener dong? Bener. Kita ngomong secara langsung, kadang tuh masih nggak didengar. Iya. Bukannya nggak tahu sih, lebih ke lu mau ngomong apa enggak. Kalau lu nggak ngomong, berarti lu bisa dong sendiri. Iya. Pas kita ngomong ditutup gedungnya. Waduh, itu lebih gede PR. Waduh. Kan udah dibongkar habis. Waduh. Makanya kayak kalian jangan terlalu gini. Gua bisa mewakilkan kepada manusia-manusia yang baru berpulang kepada Tuhan dan mencoba untuk pulang kepada Tuhan ya. Bukan berpulang kepada surga. Ya sebenarnya memang kita harus berpulang pada suatu saat nanti. Tidak dengan diri sendiri ya, tidak dengan tangan sendiri. Ketika kita mau mencoba untuk pulang ke Tuhan, gue selalu bilang ke teman-teman gue, lu nggak perlu ngikutin orang yang sangat beriman atau orang yang kudus, santo-santa, nggak perlu sampai segitunya dulu.
cukup lu percaya dan lu pasrahkan kepada Tuhan, itu sudah cukup. Gue suka, wah gila, gue itu ya, kalau gue boleh ngomong jujur, gue masih suka loh jarang ke gereja, gue masih males-malesan untuk berdoa. Oh, doa tuh gak nyampe 1 menit juga doa udah kelar gitu. Gue masih males. Tapi gue merasa iman gue masih terus bertumbuh dengan cara apa? Gue berkumpul dengan orang-orang yang ngasih insight bagus. Gue berkumpul sama orang yang enggak pikirannya jelek aja, enggak yang pikirannya cuma kerjaannya aduh ngomongin orang aja. Kita having fun, kita bisa menikmati hidup, kita bisa menghargai hidup. Menurut gue sih itu udah cara berdoa paling baik. Karena ingat ya, kita ini adalah anak Tuhan. Di hati kecil kita itu selalu ada Tuhan. Ketika kita menghembuskan napas saja, kita menghembuskan napas untuk Tuhan. Segala hal yang kita lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan. Tapi balik, kita punya free will. Jangan sampai kita merasa, aduh aku nggak pernah berdoa, artinya aku tidak punya Tuhan dalam hati. Enggak juga. Gue kadang ya kalau malam tuh gue suka curhat aja sama Tuhan. Dan aku tuh kesel deh. Aku kayak gini deh. Kenapa sih Tuhan? Sampai ke gereja pun gue pernah ngambek. Sama Tuhan. Nangis. Gue nangis. Yang gue lakuin apa? Pas lagi terima komuni, yang gue lakuin cuma kayak, Tuhan, kamu nih kayak gini. Gue kamuin Tuhan tuh. Apakah arti gue kurang ajar? Belum tentu. Karena kan cara mengekspresikan orang-orang tuh berbeda ya. Contoh, maksudnya mengekspresikan itu beda-beda apa? Lu ngomong lo gue ke orang Jawa, itu gak sopan banget. Tapi lu kalau ngomong lo gue di Jakarta, itu biasa aja. Sama kayak aku kamu. Jadi kayak itu bukan suatu hal tolak ukur gitu. Jadi inti dari semua perbincangan lucu ini adalah buatlah dirimu senyaman-nyamannya di hadapan Tuhan. Ketika kamu tidak nyaman di hadapan Tuhan, pada akhirnya kamu tuh menyakiti dirimu sendiri. Jangan sampai karena kamu pengen beriman, kamu malah jadi dendam karena kamu merasa yang sulit. Cari yang menurutmu mudah. Kalau dulu sih gue kayak, biar kerasa mudah dan berdoa itu nggak menjadi suatu hal yang sulit bagi gue ngobrolnya tentang Tuhan. Gue cari di TikTok, Tuhan tuh apa sih? Tuhan tuh sukanya apa? Kenapa Tuhan lahir? Gue nanya-nanya, Tritunggal Maha Kudus tuh apa? Dulu kenapa Tuhan tuh sempat menghilang? Kenapa apa? Terus akhirnya gue sekarang main tablo. Itu cara pejabat bukan sih? Waduh, bener. Jadi kayak carilah yang menurut kalian dengan cara yang sangat asik gitu. Nggak harus kalau kita ngikutin aturan banget mah. Wah, capek. Belum tentu itu aturan dibuat sama Tuhan. Bener. Setuju lagi. Nggak ada yang tahu. Iya. Itu udah jadi kepercayaan. Orang di film aja Tuhan nggak bikin tanda salib, kok langsung doa. Kan belum disalib soalnya. Bentar ya, tadi saya habis. Kalau dari gue pribadi sih, intinya doa yang paling terbaik untuk gue itu doa yang paling tulus dari hati kalian sendiri. Itu doa terbaik yang bisa kalian berikan untuk Tuhan kalian masing-masing.